Setelah itu kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita melainkan kita akan berhadapan dengan Allah. Kita akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala yang Rasul sebutkan di dalam hadis, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah. Langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, berhadapan, berbicara. Itu di sana nanti. Inilah yang diingatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Buat persiapan yang baik. Karena kamu akan berhadapan nanti di hadapan Allah. Akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita dipertemukan dengan Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh. Luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu annakum mawqufuna amama rabbikum yawmal qiyamah wa yas'alunakum wa yujazikum ala a'malikum. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sekarang sudah berada di bulan Muharram. Berarti kita sudah berada di tahun baru Hijriyah 1445 dan hari ini baru tanggal 3 dan hari ini adalah Jumat pertama di tahun ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tahun baru ini membawa kebaikan kepada Islam dan juga orang muslimin, dan juga membawa kepada keberkahan dan keamanan. Namun kita juga dengan bertukarnya tahun seperti ini, kita menjadikannya sebagai sebuah kesempatan untuk kita kembali membuka lembaran-lembaran kehidupan kita sebelumnya. Dengan kata lain,
kita bermuhasabah. Kita melakukan introspeksi diri. Menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan 1 tahun yang lalu. Kemudian kita membuka tahun baru kita ini dengan lembaran baru, dengan catatan baru, dan juga dengan amalan baru yang lebih baik. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya melakukan muhasabah di dalam hidup adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga amalan-amalan para salaful ummah ini adalah amalan pendahulu kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang ayatnya mungkin sudah sangat sering kita dengar dibaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esoknya. Ini adalah anjuran dan perintah untuk bermuhasabah. Untuk kita saling memperhatikan, saling menghisab diri, menghitung-hitung amalan dan juga pekerjaan yang sudah kita lakukan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Rasulullah SAW mengatakan orang yang cerdik itu adalah orang yang dana nafsahu, orang yang menghisab dirinya sendiri, orang yang menghitung-hitung tentang dirinya, wa amila lima ba'dal maut. Setelah itu dia beramal untuk persiapan setelah kematian. Itu orang cerdik. Kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan di dalam satu perkataan beliau yang masyhur. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Wa tahayya'u lil ardil akbar. Beliau mengatakan, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Dan timbang-timbanglah amalanmu sebelum amalanmu ditimbang. Wa tahayya'u lil ardil akbar. Dan bersiap-siaplah kalian untuk menghadapi pertemuan yang sangat besar, yaitu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis, dari ayat hadis, dan juga perkataan salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang muhasabah, berbicara tentang menghitung-hitung diri kita sendiri, di situ kita dapat mengambil pelajaran yang sangat besar. Karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kita pasti akan menghadapi kematian. Kemudian kita akan menjalani alam barzakh, kemudian akhirnya kita akan dibangkitkan ke ardil mahsyar. Kita akan dibangkitkan dan dikumpulkan kita di mahsyar. Kita akan datang ke satu tempat yang namanya mahsyar. Dan kita akan berada di sana nanti selama 50.000 tahun di mahsyar. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang makan, tidak ada yang minum. 50.000 tahun lamanya. Kemudian setelah itu, seperti kata Umar radhiyallahu anhu,
wa tahayya'u lil 'ardhil akbar. Beliau mengatakan bersiap-siaplah untuk menghadapi pertemuan yang sangat besar. Setelah itu kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita melainkan kita akan berhadapan dengan Allah. Kita akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala yang Rasul sebutkan di dalam hadis, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah. Langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, berhadapan, berbicara. Itu di sana nanti. Inilah yang diingatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Buat persiapan yang baik. Karena kamu akan berhadapan nanti di hadapan Allah. Akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita dipertemukan dengan Allah? Untuk ditanya dan kita menjawab. Untuk kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Ditanya, dipanggil satu demi satu. Yang Rasulullah SAW menyebutkan setiap orang akan dipanggil nanti dengan namanya dan nama orang tuanya. Dipanggil, Fulan ibni Fulan, Qum lil ardi ala Allah. Bangun untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fulan bin Fulan. Dengan namanya Muhammad ibni Muhammad, bangun untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Yauma idzin tu'radun, kata Allah, la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi. Semua yang pernah kita lakukan di sini nampak di sana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu. Namun Allah akan bertanya. Ini yang perlu kita persiapkan jawabannya. Kita akan ditanya. Harus siap jawaban. Apa yang akan kita ditanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah akan menanyakan kepada kita, wahai Fulan ibni Fulan, aku telah beri umur kepadamu sekian lama, kemana engkau bawa umur itu? Itu pertanyaan yang wajib kita jawab. Kita sudah diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Apa yang sudah kita lakukan dengan umur itu? Itu wajib kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemana umur sudah kita habiskan sekian banyak? Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa mudamu kemana sudah engkau habiskan? Di hadapan Allah. Tidak ada penerjemah. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa mudamu, masa keemasan dalam hidupmu ketika engkau masih kuat, tenagamu masih luar biasa sehat, kemana engkau bawa masa muda itu? Wajib kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya hartamu, tentang harta kita yang hari ini ada di tangan kita, yang hari ini kita simpan, yang hari ini terus kita mencarinya. Allah akan bertanya kepada kita, hartamu dari mana kamu ambil? Hartamu dari mana kamu dapatkan? Apakah dari yang halal atau yang haram? Harus siap kita jawab. Kita harus siap menjawab. Kemudian Allah tanya, kemana kita bawa harta itu? Demi Allah, pada waktu itu orang-orang menginginkan kalau di dunia dulu dia nggak pernah punya harta. Karena detailnya pertanyaan. Karena detailnya pertanyaan yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang menginginkan seandaikan di dunia dulu dia nggak punya harta. Sehingga dia harus disoal demikian berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hari ini kita terus mengejar harta dunia. Namun persiapkan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap harta yang sekarang tersimpan.
Apakah di dalam bank kita, apakah di dalam berangkas kita, apakah di dalam kantong kita, di rumah kita? Siapkan jawaban untuk menjawab. Dari mana kita dapat uang ini? Dari mana kita dapat harta ini? Dan yang sudah kita pergunakan, kemana kita pergunakan? Adakah harta yang Allah berikan kepada kita bermanfaat untuk orang muslimin dan juga bermanfaat untuk Islam? Ataukah tidak? Apakah harta yang telah Allah berikan kepada kita segitu banyak membuat kita taat kepada Allah ataupun tidak? Apakah dengan harta yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, malah kita bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala? Malah kita bermaksiat kepada Allah dengannya? Persiapkan jawaban yang baik untuk itu. Inilah yang diingatkan kita oleh Umar radhiyallahu anhu. Wa tahayya'u lil yaumil ardil akbar. Bersiaplah untuk menghadapi pertemuan yang sangat besar, yaitu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita akan ditanya tentang ilmu yang pernah kita dapat. Kita setiap saat mungkin mendengar nasihat-nasihat, mendengar ceramah-ceramah, mendengar pelajaran-pelajaran yang diberikan. Dan pelajaran itu sudah ada di dalam pikiran kita, sudah ada di dalam hati kita. Allah akan bertanya kepada kita, apa yang sudah kita amalkan? Apakah ilmu itu hanya sekedar kita ingin tahu semata-mata, namun tidak kita amalkan? Apakah kita duduk untuk mencari ilmu hanya sekedar untuk mengisi waktu kosong? Ataukah kita untuk beramal dengannya? Ataukah kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tersebut? Itu akan ditanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita lakukan dengan amalan, dengan ilmu-ilmu yang kita miliki saat ini? Apa yang sudah kita lakukan dengannya? Kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis beliau, Rasulullah SAW menyebutkan, la tazulu qadami 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidak akan bisa bergerak selangkah pun kaki seorang anak Adam nanti di hari kiamat sehingga dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 pertanyaan. 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fima afna. Umurnya kemana sudah dia habiskan. Kemudian wa an syababihi fima abla. Kemudian tentang masa mudanya kemana sudah dia sumbangkan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaq. Dan tentang hartanya, dari mana dia peroleh, kemana dia sumbangkan. Wa an ilmihi madza amila bihi, dan juga ditanya tentang ilmunya, apa yang dia sudah beramal dengannya. Ini 4 pertanyaan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sering-sering bermuhasabah, sering-sering mengintrospeksi diri kita, bukan hanya dengan pergantian tahun sebenarnya untuk introspeksi diri. Setiap saat kita introspeksi diri. Ketika siang berlalu, malam introspeksi diri. Ketika malam berlalu, pagi hari introspeksi diri. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan, kalau seseorang ingin selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan juga ingin mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan, maka hendaklah dia sebelum tidur malam, kata beliau, dia menggunakan sejenak waktu untuk dia duduk merenung. Apa yang sudah dilakukan di pagi hari? Apa yang sudah dia lakukan di siang hari? Dari pagi sampai malam apa yang dia sudah lakukan? Dari terbit matahari sampai tenggelam matahari, amalan apa yang sudah dia lakukan? Dia duduk sejenak merenung, kata beliau rahimahullah. Kemudian setelah itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam itu. Andaikan, kata beliau, andaikan dia meninggal di malam itu, maka dia meninggal di atas taubat. At-taibu minadz-dzambi
kaman la dzambalah, kata Rasulullah SAW. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak bertaubat. Andaikan dia meninggal malam itu, kata beliau, maka dia meninggal dalam keadaan bertaubat, meninggal dalam keadaan tidak membawa dosa. Kalau itu yang dia lakukan, kata beliau, andaikan dia hidup, beliau mengatakan andaikan dia hidup sampai besok hari, sampai pagi hari besok, maka dia orang yang bangun dalam keadaan bersih dari dosanya, dan dia memulai dengan catatan baru amalannya esok harinya. Kemudian malamnya dia melakukan pekerjaan yang sama. Maka setiap hari dia orang yang bersih dari dosanya dengan muhasabah, kata beliau. Makanya kalau orang sering muhasabah, dia akan sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapati ternyata sangat banyak kelemahan diri, sangat banyak kesalahan dan dosa yang dilakukannya di siang hari, lalu dia bertaubat di malam hari. Kemudian dosa yang dilakukan di malam hari, dia bertaubat di pagi hari. Selalu dia dalam keadaan demikian. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya Allah membuka pintu taubat di malam hari untuk bertaubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Dan Allah membuka pintu taubat di siang hari untuk bertaubat orang yang melakukan dosa di malam hari. Tidak ada waktu yang tidak diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pada dua keadaan, yaitu ketika nyawa sudah di tenggorokan dan ketika matahari sudah keluar di arah barat. Itulah waktu pintu taubat tertutup. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang singkat ini saya mengajak diri sendiri dan juga kepada jamaah sekalian, marilah kita jadikan awal tahun ini sebagai sebuah kesempatan untuk kita kembali mengoreksi diri, melihat lembaran-lembaran amalan kita yang sudah pernah kita tempuh dalam satu tahun ini. Apakah banyak kebaikan dan keburukan? Kalau banyak keburukan, ternyata bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada kebenaran. Itulah caranya untuk menghapus kesalahan yang telah lalu. Perbaiki kehidupan kita yang masih Allah berikan kita kesempatan untuk hidup di alam dunia ini. Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada seseorang, "Ya fulan, kam umruka?" Wahai fulan, berapa sudah umurmu? Lalu orang itu menjawab, "Sittuna sanatan." Umur saya 60 tahun. Kemudian Fudail ibn Iyad beliau berkata, "Idzan mundu sittina sanatan anta tasiru ila Allah yushaku an tasila ilaihi." Berarti semenjak 60 tahun engkau berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan hampir tiba, hampir bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu hampir sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Terkejut orang itu mendengar apa yang diucapkan oleh Fudail ibn Iyad. Karena kehidupannya penuh dengan permainan dan senda gurau. Kehidupannya penuh dengan hura-hura. Maka orang itu terkejut. Kemudian orang itu bertanya kepada Fudail ibn Iyad, "Ya Imam, famal hal?" Wahai Imam, apa solusinya? Apa solusinya? Saya ini akan bertemu Allah dan saya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapan kurang, apa solusinya? Lalu Fudail ibn Iyad memberi jawaban. Beliau mengatakan, "Sahal. Solusinya sangat mudah kalau engkau mau. Mudah sekali." Apa solusinya? "Aslih ma baqiya yaghfirullahu laka ma madha." Itu solusinya, kata beliau, sangat simpel. Apa solusinya? Perbaiki yang masih tersisa dari umurmu. Allah akan mengampunimu yang telah lalu. Perbaiki yang masih tersisa. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kehidupan untuk kita bisa melanjutkan kehidupan di tahun ini. Perbaiki yang tersisa, yang akan datang, hari-hari yang masih Allah berikan kepada kita. Perbaiki hari-hari itu dengan amalan saleh dan bertaubat kepada Allah terhadap yang lalu. Beliau menyebutkan,
yaghfirullahu laka ma madha wa ma baqiya. Allah akan mengampunimu apa yang telah lalu dan juga apa yang tersisa. Itulah solusinya, kata beliau, dan itulah solusi untuk kita. Perbaiki hari-hari kita yang masih tersisa sebelum datang penyesalan kepada kita. Karena semua kita nanti akan menyesal ketika datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata semua jawaban kitanya tidak bisa kita jawab. Timbul penyesalan. Ketika timbul penyesalan, akan ditanyakan kepada kita, bukankah sudah datang pemberi peringatan dulu kepadamu? Bukankah sudah datang kepada kalian dulu pemberi peringatan? Wa qad ja'akum nadhir, telah datang kepadamu pemberi peringatan. Siapa pemberi peringatan? Para ulama tafsir menyebutkan di antara dua hal pemberi peringatan kepada kita. Yang pertama, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah datang memberi peringatan. Dan beliau sudah menyampaikan peringatan tersebut. Dan beliau sudah melaksanakan amanahnya. Kemudian yang kedua, nadhir yang kedua adalah uban yang ada di wajah-wajah dan juga rambut kita. Itu adalah peringatan untuk kita. Belumkah datang uban-uban di kepala kita? Belumkah datang uban di jenggot-jenggot kita? Sebagai pemberi peringatan kalau kita sudah tua, kalau kita sudah tidak lama lagi di alam dunia ini. Apakah kita tidak teringat itu? Ditanya nanti, belum datangkah kepada kalian pemberi peringatan? Nanti kita semua akan menjawab, telah datang ya Allah kepada kami peringatan tersebut, tapi kami lupakan, kami dustakan itu. Sehingga inilah hasilnya. Itulah penyesalan yang akan terjadi. Maka sebelum datang hari itu, persiapkan diri, senantiasa melakukan introspeksi diri di dalam hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan juga memberi kebaikan-kebaikan di hari-hari yang tersisa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر